Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Andriani dari SMP Negeri 2 Kedung-Adem, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya akan membawakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu pendamping CGP, Ibu Fitriawati sebagai pengajar praktik, dan Bapak Yasid Bastomi sebagai fasilitator. Ini adalah tugas yang diberikan kepada saya. Menurut Mary Ebner, Cambridge, hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Menurut Tomlinson pada tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berikut adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Skenarionya, Ibu Tini Andriani adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kedung-Adem yang akan melakukan pembelajaran di kelas 7A dengan materi tentang teks deskriptif. Untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran di kelas, beliau menentukan tujuan pembelajaran dengan membuat RPP. Sebelum melakukan pembelajaran, beliau juga melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid dan melakukan pemetaannya. Berikut adalah alat untuk identifikasi kebutuhan murid. Melakukan observasi dengan membagikan link observasi untuk dikerjakan siswa di kelas melalui HP. Nah, dari hasil tes tersebut, Bu Tini mendapatkan 3 temuan tentang gaya belajar, yaitu ada 10 anak gaya belajar audio, kemudian 8 anak gaya belajar visual, dan 16 anak gaya belajar kinestetik. Kemudian beliau juga mengamati nilai rapot sebelumnya. Dengan demikian, beliau akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar murid, diantaranya kesiapan atau readiness belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dan perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Tini harus melakukan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Tini Andriani adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami generic structure teks deskriptif. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melengkapi teks deskriptif. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks deskriptif tentang orang lain, saudara, teman, atau binatang melalui video pendek, poster sederhana, infografis, voice note, dan karya lain yang sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Berikut adalah pra-KBM. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebelum melakukan kegiatan KBM dilakukan, maka guru melakukan pendataan yang berupa kebutuhan belajar, yaitu minat menulis teks, kemudian rekaman atau dokumentasi berupa video. Kemudian untuk kesiapan belajarnya, membuat kuesioner, mengetahui tentang contoh teks deskriptif, kemudian tentang profil belajar, yaitu tentang video, bisa visual, audio, atau audio visual. Kemudian pada kegiatan pendahuluan, di sini diferensiasi proses kesiapan atau readiness belajar murid dimulai dari orientasi, yaitu memulai kegiatan dengan budaya positif, bersyukur, yaitu dengan memberi salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah orientasi, guru melakukan review dengan menanyakan tentang pembelajaran sebelumnya atau apersepsi, pertanyaan tentang has,
to be, kemudian kata sifat yang sudah dipelajari, kemudian juga kata kerja, dan setelah itu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada anak-anak, kemudian menyampaikan kesepakatan kelas, dan setelah itu menyampaikan motivasi dengan tujuan memberikan manfaat tentang materi yang akan diajarkan, seperti misalnya mengapa kita harus belajar materi ini, agar kita bisa membedakan wajah orang lain, mengenali orang lain, mengetahui ciri-ciri orang lain, supaya kita tidak salah dalam menyapa. Dan ini termasuk motivasi dengan memberikan beberapa contoh gambar begitu. Selanjutnya untuk mencairkan suasana, guru di sini melakukan ice breaking, anak diajak ice breaking terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mencairkan suasana, ada kegiatan inti pertemuan ke-1. Di sini diferensiasi kontennya, yaitu gaya belajar audio dan visual. Ini diberikan link yang akan disampaikan kepada anak-anak melalui WA-nya, kemudian mereka bisa membaca teks dari link tersebut dan memilih teks yang mereka minati. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, Ibu Tini melakukan dengan memberikan contoh secara langsung untuk siswa mendeskripsikan anak atau contoh murid yang ada di dalam kelas, dan juga memberi contoh tentang deskripsi dirinya. Berikutnya pada diferensiasi proses, di sini mereka berkolaborasi bersama kelompoknya. Peserta didik melakukan diskusi dengan kelompok, mencari informasi tentang struktur teks dan fungsi sosial dari unsur kebahasan teks deskriptif yang mereka pilih. Proses diskusi ini dapat dilakukan di kelas. Kemudian di kelompok A nanti diberikan LK yang sudah disiapkan teksnya tentang my grandma. Mereka akan mencari tentang strukturnya atau generic strukturnya. Kemudian yang kelompok B di sini diberikan vocabulary list. Mereka mencari kata-kata yang sulit dulu. Kemudian di sini mereka akan bekerja bersama teman-teman mereka. Dan sedangkan yang kelompok C ini juga akan diberikan beberapa vocabulary list dengan pemaparan guru tentang deskriptif teks yang berjudul My Grandma atau My Mother yang bisa mereka pilih. Selanjutnya adalah kegiatan penutup pertemuan pertama. Di sini peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah disampaikan, kemudian penilaian, refleksi dapat diajukan beberapa pertanyaan pemandu peserta didik. Suatu contoh, apakah hal yang paling menarik tentang pembelajaran ini? Mengapa? Kemudian memberikan apresiasi atas semua usaha peserta didik selama pembelajaran ini. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, disampaikan secara langsung. Setelah itu menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Berikutnya menuju ke pertemuan kedua dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat membuat teks deskriptif sesuai dengan minat yang mereka pilih. Diharapkan kamu setelah belajar teks deskriptif ini, kamu bisa membuat paragraf deskriptif teks, gitu ya. Oke, baik, ini saya. Kemudian pada kegiatan inti pertemuan yang kedua, di sini diferensiasi konten.
berdasarkan profil belajar. Jadi anak-anak yang profil belajarnya auditory dan visual, mereka diberikan link, kemudian mengamati video yang ada di link tersebut. Untuk gaya belajar kinestetik, mereka diberikan gambar secara langsung, kemudian mendeskripsikan guru atau teman yang mereka pilih dan mencari informasi kepada guru yang akan mereka deskripsikan. He's got an oval face. He has the board, long mustache, flat nose, and dark eyes. Laki-laki itu botak dan mempunyai keturunan. Dia memiliki godek, kumis panjang. Saya dulu awali dengan Bu Esti, siapa dia? Teman-temannya Bu Esti, Adi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi yang cocok diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu aktif sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selain itu, juga memberikan kenyamanan dalam proses kegiatan pembelajaran. Berikut adalah contoh teks kalimat pemandu untuk anak-anak. Berikut adalah hasil produk dari anak-anak yang berupa video, ada yang berupa gambar ditulis tangan, kemudian yang mendeskripsikan secara langsung sesuai generic structure descriptive text. Untuk penilaian, Ibu Tini menyesuaikan sesuai dengan materi dan membuat rubrik-rubrik penilaian. Berikut adalah refleksi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kolis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Ge. Ya, ada apa Bu Tini? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau tanya bagaimana pandangan Bapak terkait saya daftar CGP ini. Pandangan saya itu sangat positif sekali karena memang itu bisa memajukan diri Anda juga sekolahan yang Anda abdi. Kemudian untuk setelah saya lihat, setelah Bu Tini ikut CGP itu memang ada kemajuan yang ada. Di antaranya yaitu tentang pembelajarannya juga lebih menarik. Anak-anak juga kelihatannya senang dengan apa yang Bu Tini terapkan setelah pembelajaran dari CGP. Dan mudah-mudahan dengan CGP itu nanti bisa membawa manfaat, berkah bagi sekolahan kita dan khususnya untuk pribadi Bu Tini. Bu Tini yang menjadi pribadi seorang guru yang selalu lebih maju dan selalu meningkatkan kreativitas yang ada. Ya, itu menurut saya seperti itu. Terima kasih Bapak.